Dari semenjak saya mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, terlihat bahwa pendidikan harus berpusat pada murid. Kita sebagai guru harus menuntun mereka agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaannya. Kemudian setelah saya mempelajari mengenai peran dan nilai guru penggerak, saya menjadi tersadarkan bahwa seorang guru harus menjadi pemimpin pembelajaran di sekolahnya dan beralih ke modul 1.3, bahwa seorang guru harus memiliki visi agar bisa menciptakan ekosistem sekolah yang baik dan memerdekakan muridnya. Sehingga sampailah saya di modul 1.4 bahwa budaya positif yang harus dibangun di sekolah itu penting adanya, sehingga tercipta nanti ekosistem sekolah yang bisa mengantarkan anak murid ke kemerdekaannya dalam belajar. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yang saya lakukan yang pertama adalah merubah mindset dari diri saya sendiri agar bisa mempunyai disiplin positif dari diri dulu, kemudian nanti didesiminasikan kepada siswa-siswa saya melalui kesepakatan-kesepakatan kelas yang dibangun, dan akhirnya juga berujung kepada kebajikan universal yang dibangun di sekolah, agar sekolah ini berubah yang tadinya berlandaskan kepada penghukuman, berlandaskan kepada apa yang guru minta harus dipatuhi, kali ini harus sedikit demi sedikit berubah, sehingga murid pun mempunyai keyakinan di dalam dirinya untuk melakukan segala sesuatu atas dasar kebajikan universal yang kita sepakati bersama. Jujur saja untuk menjawab ini, sejauh mana pemahaman saya mengenai beberapa hal yang dipelajari di modul 1.4, memang saya kira jauh dari kata sempurna. Namun ini bukan berarti saya berhenti untuk belajar. Saya akan tetap mempelajari ini, namun yang di luar dugaan adalah semacam dejavu. Contohnya di segitiga restitusi, bahwa saya sebetulnya mungkin pernah melakukan itu, namun kaget saya karena ternyata teorinya ada, hingga akhirnya saya lebih yakin untuk melakukan segitiga restitusi. Bahwa namun dulu memang kelemahan saya sebagai penghukum dulu, atau mungkin sebagai teman, jarang saya melakukan tindakan atau problem solving melalui teori kontrol sebagai 5 posisi kontrol sebagai manajer. Kali ini saya akan belajar lebih banyak lagi. Perubahan yang cukup signifikan di dalam diri saya
tentang budaya positif di kelas atau di sekolah. Ini menjadi tantangan baru bahwa saya harus melakukan ini tanpa menghukum, tanpa memberikan sanksi. Budaya positif yang dibangun harus melalui kesepakatan kelas yang disepakati bersama, sehingga yang saya lakukan sekarang adalah membangun budaya positif itu dimulai dari diri, kemudian di kelas saya, sehingga anak-anak menjadi melakukan sesuatu itu bukan atas dasar takut dihukum. Mereka melakukan itu atas dasar tergerak dari dirinya untuk melakukan suatu kebajikan dan nilai-nilai yang baik. Saya mengajar di kelas 7, 8, dan 9 sekolah menengah pertama, sehingga apa yang saya lakukan untuk mendapatkan budaya positif di sekolah tentu saja tidak mudah, sehingga akhirnya harus melalui berbagai macam perubahan dari dalam diri saya sendiri, kemudian didesiminasikan kepada murid-murid saya, sehingga tercapailah kesepakatan kelas yang dibangun dan budaya positif yang dibangun. Namun pengalaman yang saya lakukan tentu step by step, tidak mungkin terjadi secara instan, sehingga harus berproses dahulu sebelum semuanya menjadi sempurna. Perasaan yang saya rasakan tentu bahagia, karena apa yang saya lakukan adalah hal baru dan saya menjadi insan yang terbarukan dengan pemahaman ini. Kedepan mungkin ini akan menjadi sesuatu yang akan saya lakukan secara istiqomah, dan saya yakin bahwa ini akan menjadi suatu hal yang baik di masa depan untuk diri saya dan sekolah saya pada umumnya. Dengan penerapan konsep-konsep ini tentu saja banyak sekali rintangan dalam melakukannya, sehingga dalam prosesnya terasa agak sedikit berat. Namun hal yang sudah baik yang saya amati yaitu perubahan diri meskipun sedikit, perubahan kelas meskipun sedikit, itu namanya perubahan, sehingga saya merasa itu suatu hal yang sudah baik. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum. Setelahnya saya mempelajari ini, saya belajar menjadi manajer. Yang saya rasakan ketika sebagai penghukum, memang saya merasa menjadi raja rimba. Saya merasa saya yang paling benar. Saya merasa dia salah, saya benar. Kamu
kamu harus nurut apa yang saya lakukan. Namun sekarang perasaan saya menjadi lebih legowo. Saya lebih menghargai murid, saya lebih mendengar apa yang ia rasakan, sehingga komunikasi yang saya bangun dengan murid saya tidak berhenti sebagai seorang penghukum dan terdakwa, tapi sebagai seorang yang menuntun murid menemukan jati dirinya, menemukan kebajikan-kebajikan yang ada pada dirinya, dan dia melakukannya dengan ikhlas dan konsekuensi yang didapatkan. Ya, dulu mungkin perasaan saya pernah saya melakukan ini, namun tidak menjadi perasaan saya sepertinya iya, dulu pernah saya lakukan itu, namun saya nggak tahu itu teorinya apa. Nah, sekarang ternyata setelah saya mempelajari modul ini, di teknisnya detail sekali, sehingga saya lebih tercerahkan dan saya lebih yakin dengan konsep segitiga restitusi untuk memecahkan permasalahan murid sekolah. Selain konsep-konsep yang ada di modul ini, dalam penerapannya mungkin ada hal yang harus ada lagi konsepnya. Apa itu? Saya kira karakter murid itu kan beda-beda ya. Ada yang memang, menurut pengalaman saya, ada yang memang dia nyaman dengan posisi kontrol sebagai manajer, ada yang nyaman dengan apa yang dilakukan di segitiga restitusi, ada juga yang mungkin bebal gitu ya, hingga akhirnya sebagai pemimpin pembelajaran kita pun sebetulnya harus mempelajari psikologi siswa itu mungkin. Atau pernah suatu ketika saya bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Dia jawab, broken home. Nah, inilah, jadi sebagai pemimpin pelajaran juga guru sebagai konseling. Jadi apa ya, saya kira hal penting yang harus dipelajari di modul-modul program pendidikan guru penggerak ini adalah tentang psikologi peserta didik, sehingga apa yang tindakan yang kita lakukan kepada mereka itu cocok dan sesuai. Itu.